Green Theory adalah bagian dari paradigma post-positivist dalam hubungan internasional yang berkembang pada tahun 1990-an. Teori ini muncul seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan global seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu momen penting adalah kampanye kesadaran lingkungan yang digaungkan oleh Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat. Green Theory menentang paradigma tradisional dalam hubungan internasional yang cenderung antroposentris. Pendekatan antroposentris menganggap bahwa manusia mengadopsi pandangan ekosentris yang menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai prioritas utama. Ini menekankan bahwa manusia adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Andrew Dobson menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi eksponensial selama 2 abad terakhir menjadi penyebab utama krisis lingkungan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan telah merusak keseimbangan alam. Robin Eckersley memperkenalkan konsep ekosentrisme. Ia menekankan bahwa nilai moral tidak hanya dimiliki manusia, tetapi juga oleh seluruh ekosistem dan makhluk hidup. Pandangan ini menolak eksploitasi alam demi kepentingan manusia semata. Robert E. Godin menegaskan bahwa etika harus menjadi inti pemikiran politik hijau. Nilai-nilai seperti keberlanjutan dan harmoni dengan alam harus menjadi landasan kebijakan global. Green Politics, bagian dari Green Theory, terbagi menjadi 2 cabang utama. Cabang normatif menyoroti isu-isu seperti keadaan lingkungan, hak asasi manusia, dan demokrasi hijau. Sementara itu, cabang ekonomi berfokus pada bagaimana pembangunan ekonomi dapat diselaraskan dengan keberlanjutan lingkungan. Green Theory berangkat dari 3 asumsi dasar. Pertama, penolakan terhadap antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat segalanya. Kedua, pembatasan pertumbuhan ekonomi dan populasi dianggap penting untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ketiga, konsep desentralisasi kekuasaan. Green Theory juga menghadapi kritik. Penolakan terhadap antroposentrisme seringkali sulit diterapkan secara praktis, mengingat kebutuhan manusia akan sumber daya alam. Selain itu, pembatasan pertumbuhan ekonomi dapat bertentangan dengan kebutuhan masyarakat untuk berkembang. Desentralisasi kekuasaan, meskipun memberikan pendekatan lokal yang spesifik, juga dapat menimbulkan masalah koordinasi pada tingkat global. Tragedy of Commons menggambarkan bagaimana sumber daya alam yang dimiliki bersama sering dieksploitasi secara berlebihan, yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan semua pihak. Green Theory menawarkan perspektif baru dalam hubungan internasional dengan menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam kebijakan global, kita dapat menciptakan dunia yang lebih hijau untuk generasi mendatang.